Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Di mana materi ini adalah materi bab 3 di kelas 7 semester ganjil. Adapun tujuan daripada pembelajaran ini adalah bagaimana peserta didik dapat memahami pengertian sholat dan zikir. Kemudian yang kedua, adapun pengertian sholat adalah ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian daripada sholat. Pengertian zikir. Zikir secara bahasa berarti ingat. Secara istilah, zikir adalah menyebut dan mengingat Allah dengan ucapan maupun dengan hati, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Adapun hikmah sholat adalah dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketiga, ada 4 hikmah sholat: membentuk pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab, dapat menenangkan hati dan pikiran, dan hikmah zikir yang lain adalah dapat menumbuhkan ketenangan batin atau ketenangan jiwa. Kemudian dapat mengingat kebesaran Allah dalam setiap aktivitas. Kemudian adapun keutamaan sholat dan zikir. Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat nanti. Adapun zikir dapat menjadi benteng dari godaan syaitan. Allah menjanjikan, ini berikutnya contoh perilaku menjaga sholat 5 waktu secara tepat waktu, kemudian membaca zikir pagi dan petang, mengawali kegiatan dengan berikutnya implementasi zikir dan sholat dalam kehidupan. Adapun penerapannya, yang pertama harus membuat jadwal sholat pribadi supaya bisa melaksanakan sholat secara rutin dan tepat waktu. Jadi itu sekilas tentang pemaparan pengertian sholat dan pengertian zikir. Adapun contoh zikir dan sholat dapat kita pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi yang perlu kita bahas di sini adalah bagaimana kita bisa menghadirkan sholat dan zikir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sholat merupakan amal ibadah yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amal ibadahnya akan baik. Namun apabila sholatnya buruk, maka seluruh amal ibadah yang lain pun akan buruk. Maka dari itu sangat penting sekali sholat ini yang perlu kita pahami dan perlu kita maknai definisi dan arti sholat itu, kemudian diterjemahkan, diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Karena sholat ini merupakan amal ibadah yang dilakukan baik berupa ucapan, perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi ketika orang melaksanakan sholat, pasti akan berdampak
di dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari, seperti dia dapat mengambil hikmah daripada pelaksanaan sholatnya, yaitu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, dapat menumbuhkan ketenangan hati, ketenangan jiwa, karena sholat itu adalah obat yang dapat menenangkan rohani seseorang. Adapun hikmah yang lainnya dapat membersihkan hati, karena keutamaan zikir juga dapat menjadi benteng setan, jadi benteng dari godaan setan. Dengan kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan terpengaruh. Jadi contohnya seperti kita senantiasa mengucapkan tasbih, yaitu subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, itu la ilaha illallah. Implementasinya di dalam kehidupan kita sendiri, kita harus membuat jadwal yang teratur, sholat,